Sebuah makam yang berada di Dusun Bentisan, Desa Sukomarto, Temanggung ini merupakan makam wali Allah yang berasal dari Yaman. Beliau bernama Simbah Sayyid Abdul Rahman, atau lebih dikenal dengan sebutan Simbah Kiai Tuan. Wali Allah yang diutus untuk syiar agama ke tanah Jawa, yang kemudian sampai ke desa Bentisan ini. Beliau berdakwah menggunakan metode peternakan, yakni peternakan bebek. Ajarkan masyarakat Bentisan bagaimana beternak yang baik, hingga dikenal dengan bebek Bentisan. Penasaran bagaimana sejarah dari Simbah Sayyid Abdul Rahman? Ikuti penelusuran tim kisah malam Jumat bersama tim Dunia Anggar. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kiai Subhan. Kita akan ngobrol tentang makam Simbah ini ya Pak. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa Pak tentang asal usul dari makam Simbah ini. Iya, bisa insya Allah. Jadi Mbah Tuan Sayyid Abdul Rahman ini, Ya. Simbah Tuan Sayyid Abdul Rahman itu dari dulu sudah ada, dari turun-temurun, dari nenek moyang kita, simbah-simbah kita sudah mengenal makom Simbah ini. Tapi nama dari nama aslinya belum diketahui. Kemudian simbah-simbah kita, masyarakat sini menyebut dengan nama Simbah Kiai Tuan. Pada saat itu. Pada saat itu Simbah Kiai Tuan. Kemudian setelah berkembang sekian lama, sekitar tahun 2004 sampai sekarang, dengan istiaroh para alim, para kiai, tentunya orang yang punya mukasyafah, yaitu orang yang dibuka hatinya oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Simbah Kiai Tuan. Kemudian ditemukan nama Simbah Tuan Sayyid Abdul Rahman. Dari istiharoh beliau, para alim, para kiai yang mukasyafah mengetahui bahwa Simbah Tuan Sayyid Abdul Rahman ini berasal dari Yaman Utara, kemudian singgah di Kerajaan Demak, kemudian menjadi mufti di sana, menyebarkan agama Islam sampai di sini. Sehingga nama Bentisan ini berasal dari kata bahasa Arab sebenarnya. Namun orang Jawa untuk mengucapkan bahasa Arab sulit karena sudah kadung hono coroko. Jadi Bentisan ini dari kata baiti sani, rumah yang kedua dari Simbah Tuan Sayyid Abdul Rahman. Aslinya kan dari Demak, kemudian singgah di sini. Di sini adalah persinggahan yang kedua dari setelah Demak, sehingga di sini disebut dengan baiti sani. Namun masyarakat mengucapkan baiti sani, lisannya terlalu berat. Kemudian disebut dengan Bentisan. Oh ya Pak, saya tadi sempat ngobrol dengan warga juga. Tadi tasyakuran ya Pak? Iya. Itu dilakukan setiap bulan atau bagaimana Pak? Itu setiap selapan sekali Jumat Legi pada hari ini. Pada hari ini Jumat Legi kita mengadakan tasyakuran warga. Kita mohon berkahnya Simbah bin Abdul Rahman, minta rahmatnya Allah dengan mewujudkan kita berziarah, berzikir, bersolawat, bermujahadah, dan mengeluarkan sodakoh ala kadarnya. Untuk tolak bala. Tolak bala insya Allah. Jadi untuk setiap tahun Pak, apakah ada sadranan begitu? Ada. Jadi setiap tahun itu di sini ada dua acara. Yang pertama adalah bulan Ruah
atau bulan Sya'ban itu sadranan ya. Sadranan itu bulan Sya'ban atau bulan Ruwah. Itu setiap Jumat Pahing bulan Sya'ban. Kemudian kegiatan yang kedua setiap Mulud Rabiul Awal, itu Jumat kedua kita mengadakan haulnya Simbah Tuan Syed Abdurrahman karena kita husnudzon, kita yakin bahwa beliau singgah di sini atau wafat di sini pada bulan Maulid. Kita sebagai patokan, kemudian dipatok atau harinya itu adalah Jumat kedua dari bulan Maulid. Gitu. Jadi di sini ada haulnya Simbah Tuan Syed Abdurrahman dan ada acara sadranan masyarakat setahun, berarti acara 2 kali. Ada acara khusus tidak Pak? Misalnya ada yang pakai ingkung gitu kan biasanya. Itu ada yang spesial enggak Pak dari acara ini? Ada sekali, sangat spesial sekali karena di sini adalah khusus haulnya Simbah Tuan Syed Abdurrahman di Desa Sukomarto Mentisan ini adalah dengan ingkung bebek. Ingkung bebek ini yang asli ya di sini. Ya, yang lainnya kelihatannya bukan asli. Oh, berarti setiap warga ya, gitu, Pak? Setiap warga, setiap kepala keluarga membawa sodakoh dengan wujud apa itu tumpeng, kemudian ingkungnya adalah ingkung bebek. Karena apa? Karena sejarah dari turun temurun kita yakini bahwa Simbah Tuan Syed Abdurrahman itu seorang ulama, seorang kiai, tapi juga seorang petani. Memberikan ilmu untuk pertaniannya, memberikan ilmu untuk peternakannya, juga memberikan ilmu tentang agamanya. Nah, pertanian dan peternakan yang paling disenangi, yang menjadi favoritnya, sehingga menjadi komoditas tertinggi atau komoditas unggulan di desa ini adalah ternak bebek. Ya, apakah ada pengunjung lain Pak yang kesini untuk berziarah dari luar kota? Ya, alhamdulillah dari turun temurun dan sudah lama sekali ternyata orang yang bisa merasakan ijabah kabul doanya adalah justru orang-orang luar. Justru orang luar, karena kita sudah terlalu biasa sehingga kita sampai tidak terasa, tapi yang betul-betul merasakan justru orang-orang luar, seperti orang Surabaya, orang Malang, orang Pekalongan, Magelang, Jogja, itu banyak sekali. Bahkan kemarin juga ada dari luar Jawa juga. Pernah ada kejadian mistis enggak Pak di sekitar sini, makam ini khususnya? Ada. Kejadian mistis itu tentunya satu, karena ada orang yang lihatnya kurang baik. Ya. Seperti ketika zaman itu ada banyak judi SDSB ya. Judi itu minta di sini langsung dilempar di kali. Tahu-tahu sudah tidur di kali. Karena niatnya sudah tidak baik. Di sini minta nomor itu langsung dibuang ya. Kemudian ada lagi orang yang memang di situ ada orang yang niatnya nggak baik, mau ngambil sesuatu di sini yang tidak diizinkan, itu ternyata nggak bisa pulang. Jadi muter saja, nggak pulang ini gimana? Karena ini adalah kita termasuk tempat yang dikeramatkan. Tergantung niat ya Pak. Sebenarnya. Tapi niatnya baik, dengan niat yang tulus lillahi ta'ala untuk beribadah kepada Allah, insya Allah semua hajat-hajat berwasilah dengan Simbah Tuan Syed Abdurrahman akan dikabulkan oleh Allah. Ya, terima kasih. Mungkin ada pesan yang akan disampaikan Pak? Ya, terima kasih kepada semua pemirsa, masyarakat dimanapun berada. Silahkan jika Anda untuk berkunjung ke Simbah Tuan Syed Abdurrahman untuk berziarah, lihatlah yang baik, lihatlah yang ikhlas, lihatlah dengan lillahi ta'ala. Kami selalu membuka diri, selalu membuka pintu lebar untuk panjenengan sedaya untuk bisa berziarah ke tempat kami Simbah Tuan Syed Abdurrahman. Insya Allah kita doakan bersama-sama hajat-hajat panjenengan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah Simbah Tuan Syed Abdurrahman. Baik, terima kasih Pak. Monggo. Ya pemirsa, setelah ini kita akan melakukan penelusuran. Kita akan mencari Gus Arya ini di mana ini.
Jadi jangan kemana-mana, tetap di Misteri Kisah Malam Jumat. Monggo Pak. Wah, di sini. Selamat malam, Gus. Selamat malam, Pak. Saya cari-cari malah di sini rupanya. Ini kita akan melakukan penelusuran kayak gimana ini, Gus? Saya penelusuran di sini untuk misterinya, kemudian nanti Kang Royak di dalam untuk lebih mendalami sejarah dari Eyang Sayyid Abdurrahman. Kita lakukan dulu penelusuran ya, Mbak. Oh iya, Biar nanti kayaknya akan lebih asik. boleh. Silakan, langsung aja. Ya, saat ini Gus Arya akan melakukan penelusuran kali ini dan Kang Rozak telah di dalam. Semoga dengan penelusuran gaib ini kita akan mendapat sedikit informasi tentang Simbah Sayyid Abdurrahman. Suasana di pelataran makam ini, suasananya sangat adem, sejuk, nyaman. Karena auranya bagus, tapi kita tidak tahu. Bagaimana Gus? Sudah selesai? Alhamdulillah ya. Jadi kalau dilihat dari suasananya sangat adem, auranya sangat positif ini mesti Gus. Alhamdulillah di sini auranya sangat positif sekali. Siapapun yang datang ke sini akan merasa tenang. Jadi, itu dari Terasa sekali ya, ya Gus dari ya. energi yang ada di sekitar makam kalian. Kita tunggu Kang Royak dulu. Baik. Ini sudah selesai belum ini Kang Razak? Kita Oh, iya. Ini cocok sekali. Misalnya ada orang yang berdoa belum. ya, Ini nyaman sekali. sangat nyaman untuk belajar kepada Allah. Yang bagus itu. Ya, sangat indah Iya, iya. untuk arsitek bangunannya, kemudian lingkungannya juga sangat lumayan luas. Sudah selesai kan? Sudah. Nah, Iya. Gimana kan? Kira-kira ini sejarah dari Simbah Sayyid Abdurrahman itu seperti apa menurut penelusuran Kang Rozak ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang tadi sudah disampaikan sama Pak Kesuhan, ya kurang lebihnya seperti itu. Cuman di sini mau nambahin sedikit dari perjalanan Mbah Kyai Tuan sendiri. Memang Mbah Kyai Tuan itu berasal dari Yaman. Kemudian kenapa? Nah, yang jadi pertanyaan kenapa kok bisa sampai Demak? Kan gitu, keturunan dari Yaman tapi di Demak. Nah, setelah melakukan penelusuran atau menguak dari perjalanan beliau masih ada satu darah, satu nasab dengan Sunan Kudus. Nah, kalau Sunan Kudus itu kan putra dari Sayyid Usman Haji.
Sayyid Sunan Said Usman Haji itu keturunan dari yang dari Fatimah ya, yang Husain terus Fatimah sama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau keturunan ke-10 dari Sayyidina Ali. Nah, sedangkan Mbah Said Abdurrahman atau Mbah Kiai Tuan, beliau itu nasabnya keturunan nomor ke sekitar 30-an lah. Luar biasa. Jadi mungkin masih kenapa kok bisa sampai sini ya, mungkin salah satunya itu, dan beliau emang disuruh singgah ke sini, diutus. Itu memang jalur dakwahnya, kalau zaman dulu kan masih lewat budaya, masih lewat pertanian, Ya, peternakan, dan ya memang di sini peternakan satu, kedua pertanian. Lalu kemudian hadirlah Mbah Ageng. Ini Mbah Ageng juga ya, Mbah Ageng masih tua. Hampir sama. Oh iya. Dan kalau Mbah Ageng kan dari pertanian dan mungkin kalau bagi sekarang pengobatan. Pengobatan. Kalau Mbah Kiai Tuan sendiri dari apa? Lebih dominan ke peternakan. Peternakan, pertanian juga, tapi kan lebih dominan ke peternakan. Peternakan. Ya sebenarnya sih budaya juga, misalnya Kalau para waliullah dahulu itu ada yang melakukan dengan apa? Pertanian, metodenya beda-beda ya, peternakan. iya. Mendekatkan diri pada masyarakat itu luar biasa sekali. Iya. Nah, emang gitu loh. Kalau di zaman Wali Songo, maaf, sekarang orang banyak yang dikit-dikit itu musyrik, bid'ah, kafir dan bla 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 bla. Coba orang yang ngomong itu hidupnya di zaman Wali Songo, padahal nyuwun Sunan Kalijogo itu juga lewat wayang juga, lewat budaya. Loh, wali kok karo sinden kan gitu. Padahal pendekatan gitu ya sini. Menarik sekali. Terima kasih Kang Rozak. Wah, ini kita beralih ke Gus Arya ini. Kalau tadi sejarahnya sudah lah, ini misterinya apa ini? Jadi misteri yang ada di makam rata-rata positif kan. Ada satu yang lumayan energinya negatif, itu dulunya di sebelah sini ada pohon randu, kemudian sekarang sudah beralih di sebelah kiri saya ini. Ini wujudnya tinggi besar, rambutnya berupa api ya. Kemudian di gerbang depan itu ada 2 harimau putih ya. Kemudian satu di sini ada satu harimau hitam ataupun macan kumbang, memang menjaga di lingkungan sekitar makam. Kemudian dari sisi gaib dulu ini sangat luas ya makam ini. Jadi ini ada benteng sana sampai ke sana. Kemudian gerbang gaibnya itu lebih ke depan lagi. Lebih luas Ya, gitu ya, lebih Gus, luas sampai jalan sebelah timur. Kemudian untuk di dalam makam sendiri, tadi sewaktu kita doa bersama, di atas makam yang Sayyid itu ada satu gunungan wayang ya, gunungan wayang. Kemudian atasnya lagi ada payung zaman dahulu itu Mbak. Oh ya, kayak ijo gitu ya, kemasan gitu ya. kemasan. Kemudian ada satu pusaka juga di dalam, namun insya Allah tidak sembarang orang bisa untuk mengambil. Itu perlu dilestarikan, perlu diamankan. Namun untuk aura sangat-sangat positif. Tidak ada yang pernah mengganggu gitu ya Gus ya? Ya ini biasanya yang di sini, ketika siapapun yang berziarah niatnya sudah jelek, dia pasti akan mengganggu. Mengganggu dalam arti mengingatkan supaya orang yang di sini itu harus berniatan suci, bersih, hanya meminta kepada Allah, bukan kepada makam yang Sayyid Abdurrahman. Tentunya seperti itu. Seperti yang tadi diungkapkan oleh narasumber kita Iya, itu Gus. dari Jadi narasumber. itu
langsung terpental gitu Ya. Gus katanya. Ya, semua tergantung daripada niat. Iya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Gus. Ya, setelah ini kita langsung ke proses mediumisasi. Mediumisasi, ya. Oh iya. Baik pemirsa, setelah ini kita akan melakukan mediumisasi. Jadi jangan kemana-mana, tetapi misteri kisah malam. Ya pemirsa, saat ini kita akan melakukan proses mediumisasi oleh Kang Rozak. Kita melakukan mediumisasi di mana ini Kang? Sini ya Bapak. Oh ya, di sebelah sini kan? Ya. Dengan Mas Sunar. Baik, silakan bisa dimulai saja kan? Assalamualaikum. Kayaknya Islam nggak? belum Islam. Dengan siapa? Saya berhadapan dengan siapa? Assalamualaikum. Bisa menjawab? Tenang dulu. Assalamualaikum. Dengan siapa saya? Berhadapan dengan siapa? Namanya siapa? Kita bisa komunikasi. Bisa menjawab? Ini tidak bisa mengeluarkan. Biar dibuka dulu. Oh, iya. Ya. Belum sempurna Ya. ya. Memang energinya itu besar, cuman lebih cenderung negatif. Oh. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak bisa jawab. Nggak belum bisa jawab. Dengan siapa ini? Rambut kuning. Rambut geni. Rambut kuning. Sudah lama di sini. Sudah lama. Ini sudah lama biasanya mengganggu orang-orang juga di sini. Anda yang sering mengganggu orang-orang yang berkunjung ke sini, kemudian warga sekitar sini. Iya. Tujuannya apa nih? Mengganggu seperti itu? Biar tahu kalau dia ada. Hanya Biasanya, untuk sebatas eksistensi Anda di sini. Ben ngajeni. Islam enggak jenengan? Enggak Islam ya? Biasanya Anda mengganggu seperti apa ini?
warga sekitar ini. Agak keras sedikit, agak keras sedikit. Gimana? Gimana? Dikasih suara yang Kasih suara aneh-aneh. yang aneh. Terus Apalagi sering ganggu anak-anak itu di situ. Iya. Nah, terus maksudnya apa? Kepengin ganggu. Mereka kan nggak tahu Anda ada di situ. ini yang sering diganggu malah anak-anak kecil. Iya. Kebetulan kan sebelah situ kan MI, Sekolahan. madrasah. Bisa enggak kalau kamu enggak mengganggu anak-anak lagi? Loh, mereka kan enggak tahu kalau kamu di situ. Ya. Jangan ganggu lagi ya. Bisa? Bisa. Kita hidup berdampingan harusnya tidak usah mengganggu ya Gus ya. Awak kamu bilang tempatmu dipakai, berarti kamu yang salah. Ini tempat manusia. Manusia. Iki alami manusia. Alami menungso. Kita pindah ya. Kamu saya pindah ya biar nggak ganggu. Ya. Apa merasa sudah kuat? Kuat. Ini Mau dipindah saja. enggak, ini persiapan mau nyerang ini. Wis kuat. Ya udah. Kalau kamu kalah, kamu siap dipindah, ya? Ya. Ya. Sayo, Pak we. Ya ini sepertinya sosok ini auranya sangat negatif ini. Biar Iya. Seperti menantang ya Gus ya. ketika dia masih merasa sombong punya kekuatan, kita nanti sudah ditaklukkan Ini sangat mengganggu ya Gus ya. Ini mungkin bisa dijelaskan Gus ya. baik, Allah akan melindungi kita dari jin-jin yang seperti ini. Ayo, keluarga. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Pemirsa, karena sosok ini dirasa sangat mengganggu dan ini oleh Gus Arya dan juga Kang Rojak ini sebenarnya pengen dipindah, namun
namun sosok jin yang atau makhluk yang merasuki tubuh mediator kita ini tidak mau dipindah, sehingga seperti apa, beradu kekuatan istilah dengan Kang Rozak. Dibantu oleh warga yang ingin merasakan energinya. Semua barang, jadi segala sesuatu itu bisa, kecuali plastik. Jin nggak bisa masuk ke plastik. Jadi apapun peninggalan dulu mungkin karena bencana atau apa, jadi ketimbun tanah. Nah itu energi dari tanah. Kalau sudah melekat kental, barulah datang si namanya khotab, itu menguasai batu atau jin mata apapun. Akan melakukan mediumisasi yang kedua oleh Gus Arya. Baik, langsung saja Gus, Ya. silahkan. Oh iya. Proses mediumisasi semoga kita bisa mendapatkan informasi karena pertama memang sosok yang merasuki itu malah sosok rambut geni, dan itu tidak bisa kita dapatkan informasi sama sekali.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa saya? Berhadapan dengan siapa? Ingkang dikongkon jagi makom niki. Yang menjaga. disuruh untuk menjaga makam. Anda bertempat di mana? Sebelah mana? Kula teng sekitar makom. Sekitar Sekitar makam. makam. Yang di belakang makam. Tahu nggak tentang sejarah dari Mbah Sayyid Abdurrahman? Ini kan sudah lama di sini. Sejarahnya Bisa bagaimana? diceritakan. Gimana sejarah dari yang Sayyid Abdurrahman? Riyen kula penderai Pengikutnya ini. Pengikutnya. Terus yang Sayyid Abdurrahman dari mana? siang Dari Tanah Sial. Terus sampai sini itu yang dilakukan oleh beliau itu apa? kepanggih rumiyin kalian simbah ingkang wonten Jawi Timur. Bertemu dulu dengan Simbah yang ada di Jawa Simbah yang Timur. ada di Jawa Timur. Siapa itu? Siapa? Simbah Sunan ingkang rami dijarai menika Sunan Simbah Ampel? Sunan. mboten Mboten? Sinten? Sunan Kudus. Oh, Sunan Kudus. Terus Pilih tasih wonten trah masih ada Tra. Dari mana? kalian simbah Sunan Kudus. Oh, masih Masih ada ada. nasab antara beliau dengan Sunan Sunan Kudus itu. Kudus. Terus sampai sini itu beliau dakwah, syiar atau apa? Syiar agama. Sampunipun kepanggih kalian simbah Sunan. Setelah bertemu dengan Sunan Sunan Kudus, Kudus. beliau datang ke sini. Syiarnya melalui apa, Mbah Sayyid Abdurrahman itu? Riyen ya, mengikuti beto tabuhan Alat kesenian pada saat itu. Mensyiar agama salah satunya dengan itu ya. Terus dengan apa lagi? selawatan Selawatan. Kemudian iki apa? ijeh alas kabeh. Masih belum Oh, banyak masih belum. penduduknya. Masih hutan. Tapi di sini sebelum yang Sayyid Abdurrahman datang, ini sudah ada penduduk di sini atau beliau yang bubak citak di sini? Sampun enten Sudah Oh, ada. sudah ada. Tapi masih sedikit pada saat itu. Untuk sosok beliau ini seperti apa? piyantunipun gagah Gagah, ageng Besar. tinggi, ngagem jubah coba. Pakai jubah. ngagem imamah Imamah, pakai imamah. Dalam syiar agama beliau ini salah satunya dengan kesenian itu ya, tabuhan. Terus apa lagi? ingkang panjenenganipun wastani nggih nanem sayuran Betania. Ada lagi? kalian caranipun ngopeni kewan Peternakan. Kewane nopo niku? Hewannya itu hewan apa yang jadi Kebanyakan untuk pada saat itu. dikembangkan atau diternakkan? kini oke bebek mriki Bebek. Bebek.
Jadi memang dari dulu memang banyak bebek di sini. Terus sama yang Abdurrahman dikembangkan malah, dikembangkan lagi. Apakah ada hubungan yang dengan nama Bentisan itu Gus mungkin? Ada kaitannya enggak antara mungkin dari segi peternakan kemudian dengan nama Bentisan? Oh, mboten. Oh, Enggak. betul, bukan ya. Bentisan niku ingkang maringi asma Simbah Sayyid. Oh, Simbah nama Sayyid. Bentisan itu dari Mbah Sayyid Abdurrahman. Yang Baitusani yang berasal dari bahasa Arab Baitusani itu. Artinipun dalem ikan kambing kalih. Ya benar dengan tadi yang ikan kasih. Nek reginipun boten ngertos kula mriki dusun napa. Santri-santri sebangsa jenengan banyak. Kan santri beliau kan dari golongan manusia ada, dari golongan jin juga banyak. Kathah. Kalau makam ini apa memang benar ada satu atau masih ada yang lain? Simbah niki setunggal niki. Oke. Memang Mbah Sayyid satu, tapi ada makam dari muridnya atau siapa yang ada di sekitar situ? Muridipun Muridnya ada, kathah. Berarti ada makam beberapa makam di situ. Ya? masih ada beberapa. Namung kaluwa nika riyen ingkang dikengken jagi makum niki. Disuruh untuk menjaga. Kalau wujud Anda sendiri apa? Berwujud seperti apa? Aku saka bangsa jin. Ya, Iya, maksudnya wujudnya. sering berwujud seperti apa? Aku manuk. Manuk, burung. Sering wujud burung kutut itu, kutut putih. Tapi tidak mengganggu yang sekitar sini ya, Boten. hanya untuk menjaga. Ini kalau sosok yang apa macan itu ini juga tidak mengganggu ya di sini. Yang maju di sini 2 sama yang di tengah 1 itu sering ganggu enggak? Iku Joko Hanya menjaga ya, desa iki. menjaga desa. Nah ini mungkin ada pesan yang akan disampaikan Ya. Apa yang terutama perlu kepada disampaikan warga aja? sekitar sini ini. Gus. Pindah ngaturaken. Matur nuwun Ya, Untuk ucapan terima kasih. ingkang sampun bangun, sudah dibangun. ingkang sampun ngopeni Sudah merawat. dusun iki paringon ayam tentang lan oleh barokah Simbah Sayyid. Tapi ada enggak peziarah yang datang ke sini mintanya kepada makam kepada yang sudah meninggal? Banyak, Akeh wae. banyak sudah. Biasanya diganggu tidak itu Mas? Wis tergantung niate ya. Tergantung. Padahal kan golongan jin itu kan tidak bisa mengabulkan suatu hajat manusia kan. Kalau kita berziarah hanya mendoakan gitu ya, Gus, ya. Ngalap barokah. Mengalap berkah dari Sayyid Abdurrahman dengan tata cara ziarah yang benar ngaten nggih. Mungkin cukup nggih. Terima kasih sudah memberikan informasi. Matur suwun, Mbah. Kita keluarkan nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini untuk proses mediumisasi yang kedua kita cukup mendapatkan informasi dan ini yang merasuki tubuh mediator kita ini adalah sosok penunggu yang menjaga makam.
sekali ya kita mendapatkan informasi di proses mediasi yang kedua ini. Dan ini cukup klop dengan apa yang dikatakan. Penelusuran, Iya. kemudian dari Narasumber keterangan kita. narasumber itu. Iya. Cuman saya selalu mengingatkan ketika dalam proses mediumisasi ini yang kita masukkan adalah golongan dari jin. Jadi apa yang dia sampaikan tidak boleh kita percaya 100%. Yang kita percaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sepertinya ini masih ngos-ngosan ini Gus area ini. Tarik nafas dulu Gus, relax, tenang. Ya, ini setelah kita melewati perjalanan penelusuran pada malam hari ini Gus. Seperti biasa, kira-kira hikmah apa yang dapat kita ambil ini Gus? Ya, baik, dari tahapan-tahapan demi tahapan penelusuran kita malam hari ini di makam yang Sayyid Abdurrahman, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, satu tentang hidup sederhana. Bisa kita ambil dari beliau sendiri. Beliau ini seorang wali master. Beliau itu sudah dekat dengan Allah, sudah dekat dengan Allah, tapi dengan masyarakat kehidupan beliau ini sangat-sangat sederhana. Ya, rendah hati. Beliau menyembunyikan kewalian beliau dengan angon bebek. Kalau dan sekarang malah lucu ya Iya. kesannya, tapi Dan itu kan tidak luar semua biasa sekali. manusia bisa tahu. Yang mengetahui wali ya hanya beliau para wali juga. Itu satu dari sifat kesederhanaan beliau. Walaupun dari segi ilmu agamanya kita ingin iya. memperlihatkan seperti itu ya Gus ya. Jadi siar pendahulu kita, leluhur kita itu siarnya dengan kearifan lokal yang Iya. ada di wilayah itu masing-masing. Pada saat itu ya Gus ya. Tentunya ya Islam itu rahmatan lil alamin, penyampaiannya tidak perlu dengan satu kekerasan, apalagi bisa kita lihat di zaman modern ini mudah mengkafirkan sesama Islam, sesama Muslim. Ini perlu kita contoh dari sifat beliau. Ketika kita memang punya satu kedalaman ilmu, janganlah kita satu sombong, kemudian riak bangga diri terhadap apa yang kita punya, kemudian karena sombong maha segalanya adalah Allah, dan itu pakaian Allah, tidak untuk menjadi pakaian daripada manusia seperti kita. Perlu diingat, satu biji zarah kesombongan pun tidak akan diterima segala amal dari kita sebagai umat muslim. Makanya kita harus selalu membersihkan hati kita setiap hari, setiap detik, untuk selalu dekat berzikir kepada Allah. Jadi berzikir itu jangan hanya ketika mempunyai hajat, ketika mempunyai kepentingan, tapi setiap detik hati kita ini melekat dekat dengan Allah. Allah. Itu insya Allah kita akan selalu dituntun untuk bisa istiqomah dalam beribadah. Mungkin itu Mbak. Dan tentunya ketika berziarah, satu, mendoakan pada ahli kubur, baik itu yang Sayyid Abdurrahman ataupun ahli kubur kita sendiri. Yang kedua, kita muhasabah diri bahwasanya kita juga akan mati, kita akan meninggal, hanya waktu yang menentukan kapannya. Kemudian yang ketiga, kita mengenang jasa beliau. Siapapun yang kita ziarah, kita doakan, kita kenang jasa-jasa beliau yang baik tentunya. Siapa tahu kita masih bisa meneruskan apa yang menjadi satu cita-cita wabil khusus yang Sayyid Abdurrahman. Satu, dengan sifat kesederhanaan ukhuwah Islamiyah di Dusun Bentisan ini semoga ke depan semakin baik, mendapat rahmat dan ridho dari Allah. Mungkin itu Mbak hikmah pada malam hari ini. Jangan sombong, jangan riak, qanaah. Ya. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih Gus. Ya, sama-sama. Ini Kang Rojak nih kemana? Oh iya. Sudah selesai kan? Sudah. Aman kan? Terima kasih Kang telah menemani kita pada malam hari ini.
Ya pemirsa, demikianlah misteri kisah malam Jumat pada episode kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pembelajaran dalam kisah ini. Tetap berdoa, memohon perlindungan hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan berhati-hatilah karena mereka memang ada di sekitar kita. Selamat malam, sampai jumpa dengan kisah misteri yang